Saya Khairul Fauzi ingin menjelaskan pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan cabang dari matematika yang berhubungan dengan operasi logika menggunakan dua nilai, yaitu 1 benar dan 0 salah. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Georgi Boole pada tahun 1847 sebagai dasar sistem logika formal yang kini digunakan dalam dunia komputer dan sistem digital. Dalam aljabar boolean, himpunan yang digunakan adalah B sama dengan 0,1 dengan 3 operasi utama. N titik menggunakan dapat dihasilkan jika kedua operan bernilai 1 plus menghasilkan salah satu operan bernilai 1 not. Membalikkan nilai operan 0 menjadi 1 dan sebaliknya. Aljabar boolean digunakan untuk menyederhanakan ekspresi logika dalam rangkaian digital seperti pada sistem kontrol, desain sirkuit, dan pemrograman komputer. Aljabar boolean juga cabang matematika yang penting dalam desain logika sistem digital. Dikembangkan oleh Georgi Boole pada aplikasi utamanya mencakup jaringan Wisting, jaringan gerbang logika, dan operasi kelipatan persekutuan kecil atau KPK, serta faktor persekutuan besar atau FBB. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi aljabar boolean dalam jaringan switching. Jaringan switching adalah suatu alat pada umumnya mengenal dua keadaan, yaitu voltage tinggi nilainya 1 dan voltage rendah nilainya 0. Untuk input dan output bernilai 1 on dan 0 sama dengan off. Untuk dapat menyelesaikan persoalan jaringan switching, kita harus mengenal terlebih dahulu hukum-hukum aljabar boolean sebagai berikut. Bila A, B, C, B himpunan boolean, maka memenuhi hukum-hukum. Hukum-hukum aljabar boolean ada 10. Pertama adalah komutatif, kedua asosiatif, yang ketiga distributif, yang keempat identitas, yang kelima komplement, yang keenam idempotent, yang keenam boundedness, yang ketujuh boundedness, yang kedelapan absorpsi, yang kesembilan involusi, dan yang ke-10 adalah De Morgan. Selanjutnya adalah kita perhatikan bahwa ada 10 pasang hukum di mana operasi logik plus diganti dengan X dengan plus, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Ini menunjukkan bahwa hukum-hukum aljabar boolean memenuhi prinsip duality, yaitu dual. Suatu teori merupakan teori juga. Jaringan switching pada umumnya dibentuk dari rangkaian dasar, yaitu seri N dan paralel OR. Rangkaian seri N. Output B hanya ada jika dan hanya jika saklar X dan Y terbuka. Sedangkan rangkaian paralel notas output B hanya ada hanya jika saklar X atau Y terbuka. Untuk soal, gambarkan jaringan switching yang diberikan oleh polinomial boolean X, Y, X, Y. Kemudian sederhanakanlah jaringan tersebut bila mana jaringan tersebut on atau off. Soalnya adalah X, N, Y, OR, X, N, X, Y, Xn. Hukum De Morgannya adalah X, N, Y, OR, X, Xn, N, Y, Xn. Sedangkan hukum absorpsinya adalah X, N, Y, OR, X, N, buka kurung, X, Y, tutup kurung, Xn. Sedangkan hukum distribusinya adalah X, N, X, Xn, N, X, N, Y, Xn. Lalu disederhanakan 0 OR buka kurung X, N, Y, Xn, tutup kurung. Jadi jawabannya adalah X, N, Y, Xn. Jadi jaringan switching tersebut on bila X on dan Y off, atau jaringan on bila X on dan Y Xn-nya on. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Septiana. Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi saya aplikasi dalam jaringan logit atau disebut gate. Aplikasi dalam jaringan logit atau disebut gate umumnya merujuk pada penggunaan metode HTTP gate dalam jaringan komputer atau aplikasi yang melibatkan logika atau gerbang logika. Metode gate dalam jaringan adalah salah satu metode permintaan HTTP yang digunakan untuk mengambil data dari server. Seringkali menggunakan API pada aplikasi jaringan. Simbol gerbang logik terdiri dari 3 macam, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipi Arta Fadila. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu tentang penjelasan dari aplikasi aljabar boolean dalam KPK dan FBB. Nah, contoh soal yang pertama, kita cari KPK dan FBB dari 45, 48, dan 72. Nah, yang pertama kita tentukan faktor prima dari setiap bilangan. 45 sama dengan 3 kali 3 kali 5. 48 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 72 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3.
Lalu kemudian untuk KPK kita ambil semua faktor prima yang muncul, tetapi pilih pangkat terbesar. Sedangkan untuk FPB kita hanya ambil faktor prima yang sama dan memakai pangkat terkecil. Lalu ada contoh soal yang kedua, himpunan boleh B sama dengan D60. Nah, pada contoh kedua kita sudah diberikan himpunan boleh yang elemennya merupakan pembagi dari 60, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Nah, jadi kita gunakan tabel KPK dan FPB yang sudah tersedia. Lalu yang A, kita akan mencari 5 tambah 12. Jadi 5 tambah 12 berarti KPK dari 5 dan 12. Dan dari tabel atau perhitungan manual yang hasilnya adalah 60. Lalu yang B, kita mencari 5 kali 12. Nah, 5 kali 12 berarti EPB dari 5 dan 12. Karena 5 dan 12 tidak punya faktor prima yang sama, hasilnya adalah 1. Lalu yang C, menentukan elemen 0. Elemen 0 adalah nilai B sehingga berlaku A tambah 0 sama dengan A. Dalam konteks KPK, angka yang jika diambil KPK dengan bilangan apapun, hasilnya akan tetap menghasilkan bilangan itu sendiri, yaitu 1. Karena KPK A1 sama dengan A. Jadi, elemen 0 dari B adalah 1. Lanjut, menentukan elemen unit. Nah, elemen unit adalah angka B yang memenuhi A kali B sama dengan A. Dalam operasi FPB, angka yang memenuhi aturan ini adalah bilangan paling besar dalam himpunan, yaitu 60, karena FPB A60 sama dengan A untuk semua A di dalam himpunan pembagi 60. Jadi, elemen unit dari B adalah 60. Lalu, komplemen 10 aksen. Komplemen suatu bilangan A adalah bilangan B yang memenuhi A tambah B sama dengan unit. Dalam himpunan ini nilai unit sama dengan 60. Jadi kita cari B sehingga 10 tambah B sama dengan 60 atau KPK dari 10 dan B harus 60. Nah, dari tabel atau dengan melihat faktor prima, bilangan yang memenuhi adalah 12 karena KPK 10, 12, dan 12 sama dengan 60. Jadi, komplemen dari 10 adalah 12. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi kesimpulan. Aljabar Boolean merupakan dasar penting sistem logika modern yang menyederhanakan proses pengambilan keputusan berbasis nilai benar sampai salah. Konsep ini dikembangkan Georgi Boole. Ini menjadi fondasi utama dalam perancangan sistem digital. Penerapannya dalam jaringan Wisting dan gerbang logika menunjukkan bagaimana operasi logis membantu mengatur aliran sinyal serta merancang rangkaian digital seperti AND, OR, AND NOT secara efisien. Selain itu, aljabar Boolean juga berguna dalam menyelesaikan masalah matematika seperti KPK dan FPB melalui pendekatan logika dan himpunan. Secara keseluruhan, aljabar Boolean bukan hanya teori, tetapi alat praktis yang mendukung perkembangan teknologi, digital, dan penyelesaian masalah matematika, sehingga memudahkan perancangan sistem yang lebih efektif dan terstruktur. Terima kasih.